Pada pekan ketiga bulan Juni, KPK menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piquet di Gedung Merah Putih, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan strategi pemberantasan korupsi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Sementara itu, Vincent Piquet berharap ke depannya untuk hubungan bilateral atau hubungan kerjasama kedua belah pihak. Uni Eropa dapat berkolaborasi lebih banyak di berbagai bidang, terutama di bidang perdagangan, ekonomi, dan bidang lainnya. KPK berharap pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempererat hubungan kerjasama, khususnya dalam upaya membebaskan Indonesia dan dunia dari praktik korupsi. Setelah menggelar penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas untuk 3 kementerian, yaitu Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN. KPK menggelar rangkaian pelatihan Paku Integritas 2023 yang diikuti oleh kepala dan pejabat eselon 1 dari 3 kementerian tersebut di Jakarta. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kepala kementerian atau lembaga dan pejabat eselon 1 memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan institusinya. Sebaliknya, sumber permasalahan terjeratnya para pejabat di kementerian atau lembaga pada kasus korupsi juga tidak terlepas dari posisi strategis tersebut sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain mendapatkan materi yang dibagi ke dalam beberapa sesi, para peserta pelatihan Paku Integritas ini juga diajak studi lapangan dengan pengenalan lingkungan rumah tahanan atau rutan KPK yang berada di Gedung Merah Putih KPK. KPK menetapkan 10 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemotongan upah tunjangan kinerja atau TUKIN periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Para tersangka tersebut merupakan pegawai yang bekerja di bagian keuangan Dirjen Mineral Kementerian ESDM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 9 tersangka dengan masa penahanan pertama di Pomdam Jaya Guntur, rutan pada Gedung Merah Putih, serta rutan KPK pada Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Sedangkan 1 tersangka lagi masih menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Pada konstruksi perkaranya, para tersangka diduga melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuannya selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Penyimpangan ini diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya sekitar 27,6 miliar rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri hadiri roadshow bus KPK di Bekasi. Roadshow bus KPK hadir sebagai bagian dari sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat secara langsung. Dan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam mencegah korupsi, utamanya menjelang pemilu 2024. Sementara itu, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyambut baik kehadiran roadshow bus KPK. Kehadiran KPK kata Tri bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum, melainkan sebagai mitra dalam membangun kesadaran dan kepedulian akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga di bulan Juni tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.